Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4 A, B, C yang Bapak banggakan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, walafiat dan tetap semangat. Ya anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca sholawat terlebih dahulu bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 4. Materi yang pertama kita bahas yaitu tentang kalimat thayyibah. Ya. Dari kalimat thayyibah ini tujuan dari pembelajarannya, Bapak berharap setelah anak-anak mempelajari ini, peserta didik ini mampu menjelaskan makna kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Dan yang berikutnya, diharapkan siswa juga mampu mengetahui tujuan dan manfaat kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya anak-anakku, tahukah anak-anak apa itu kalimat thayyibah? Nah, Bapak yakin untuk kalimat thayyibah anak-anak sudah memahami ya, karena ini sudah pernah diajarkan di kelas sebelumnya juga, bahwa kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, kalimat thayyibah masya Allah. Dan yang ketiga, kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, untuk pembahasan pertama, ini mengenai pengertian kalimat subhanallah. Apa itu pengertian subhanallah? Ini merupakan disebut juga sebagai kalimat tasbih. Ya. Nah, kalimat tasbih ini artinya adalah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat subhanallah ini juga artinya maha suci Allah. Dan ini biasanya diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang indah. Ya, dengan kesucian Allah ini menciptakan alam semesta dengan seisinya dengan sangat indah dan mempesona ya anak-anak. Ya, kemudian ketakjuban atau keindahan tersebut ini murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Nah, berikutnya, kapan sih ya biasanya kita mengucapkan kalimat subhanallah ini? Nah, kalimat subhanallah ini biasanya diucapkan saat kita melihat keindahan atau kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa heran terhadap sikap seorang. Kita juga bisa mengucapkan subhanallah. Setelah sholat fardu juga
kita dianjurkan membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir saat imam sholat itu lupa gerakannya, itu khususnya yang makmum laki-laki itu mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam yang di depan. Kemudian apa sih hikmah dari kalimat subhanallah ini? Yang pertama, manfaatnya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Dan yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Kemudian, untuk pengertian yang kedua mengenai Masya Allah. Masya Allah ini adalah kalimat ya, yang artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Nah, kalimat thayyibah Masya Allah ini diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah ataupun menakjubkan. Ya. Kemudian akan tapi ada juga peran atau usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Itu juga kita bisa mengucapkan Masya Allah. Nah, kapan sih kita mengucapkan Masya Allah? Nah, waktunya diantaranya ketika kita melihat peristiwa yang menakjubkan. Misalkan kita melihat masjid yang megah, itu kita bisa mengucapkan Masya Allah. Atau melihat sesuatu yang luar biasa, itu juga kita bisa mengucapkan Masya Allah. Nah, yang ketiga, pengertian dari Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar. Ya, anak. Kemudian, anak-anakku, ini disebut juga dengan kalimat takbir. Dan kalimat thayyibah Allahu Akbar ini adalah Allah sebagai zat yang maha besar. Ya, dan ini juga sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perasaan tunduk kepada Allah. Nah, kapan sih ya waktunya kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Nah, kita mengucapkannya diantaranya saat ada adzan atau iqamat. Ya, saat muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita disunahkan menjawab itu Allahu Akbar juga. Kemudian saat kita habis sholat fardu, Bapak yakin anak-anak sudah terbiasa ya untuk membaca setelah Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali dilanjut dengan Allahu Akbar juga 33 kali. Kemudian saat pidato atau khutbah Jumat juga sama. Saat melaksanakan sholat juga dalam setiap rakaatnya anak-anak ya, itu kita mengucapkan Allahu Akbar saat kecuali iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang baru beberapa minggu kemarin kita ada Raya Idul Adha, itu kita sama-sama membaca Sabbi Allahu Akbar Allah. Nah itu biasa dibaca saat Lebaran ya, anak-anak. Baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, hikmah pengucapan kalimat Allahu Akbar atau manfaat-manfaatnya ini, kita merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
begitu memiliki kekuasaan atas alam semesta ya yang ada di dunia ini. Kemudian kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat ketiga, kita menjadi lebih optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi tidak putus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan terhindar dari sifat sombong anak-anak. Ya, begitu saja penyampaian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.